Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para tulab dan talibat kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan materi fikih kita, yaitu fikih pembahasan haddus sariqah. Ya, haddu as-sariqah, yaitu pencurian, dan insyaallah kita lanjutkan nanti sekalian yaitu haddul hirabah. Nah, kalau silakan lihat buku kalian, buku Al-Wajiz ya, buku Al-Wajiznya. Saya akan membacakan beberapa dan nanti silahkan disimak terjemahannya. Haddus sariqah wa minad daruriyat allati ja'al islamu bihifdhiha al-mal. Di antara perkara daruri, perkara urgent yang Islam datang untuk menjaganya adalah harta. Dan ini pernah saya sampaikan di kelas, bahwasanya Islam itu di antara tujuannya adalah menjaga ad-daruriyatul khams atau ad-daruriyatus sit, 6 perkara daruri, yaitu hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzu ad-din, menjaga agama, hifdzu an-nasab, menjaga keturunan, hifdzu al-'ird, menjaga kehormatan, dan hifdzu al-aql, menjaga akal. Nah, di antara perkara daruri yang Islam datang untuk menjaganya adalah hifdzul mal, menjaga harta seseorang. Wa qad amara al-islamu bikasbihi minal halal wal aslu fil asya' al-ibahah, dan Islam telah memerintahkan orang untuk al-kasb. Al-kasbu artinya mencari nafkah. Ya, mencari nafkah dengan jalan yang halal, karena hukum asal dalam perkara muamalah adalah ibahah, dibolehkan. Wa naha an kasbin minal haram, dan Islam melarang untuk mencari nafkah dengan jalan yang haram, dan telah dijelaskan bagaimana wa bayyana wujuhal kasbi al haram, dan telah dijelaskan secara jelas apa saja hal-hal yang diharamkan dalam mencari nafkah. Dalam firman Allah, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, telah dijelaskan kepada kalian apa saja yang haram bagi kalian. Wa minal kasbil haram as-sariqah, dan di antara mencari nafkah dari jalan yang haram adalah dengan cara mencuri. Apa itu mencuri? Dalam buku wa huwa akhdhu malil ghairi ala wajhil khufyah wal istitar, mencari atau mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi. Itu maksudnya akhdhul mal al-ghair ala wajhil khafyah wal istitar, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa hiya minal kaba'ir wa hadduha thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, dan mencuri adalah termasuk di antara dosa-dosa besar, dan hukumannya telah tetap dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijma' kaum muslimin. Di antara dalil ya, keharaman di antara dalil hukuman bagi pencuri dan keharaman mencuri, surat Al-Maidah ayat 38 yang wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Kemudian an Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi hijnin qimatuhu 3 dirahim. Rasulullah pernah memotong tangan pencuri yang mencuri senilai perisai yang harganya 3 dirham. Wa qala Ibnu Munzir berkata, wa ajma'u ala anna qata'a yadis sariq yajibu idza syahida alaihi bis sariqah syahidan adlan muslimani hurran. Ibnu Munzir mengatakan telah ijma' ulama bahwasannya si pencuri boleh dipotong tangannya, wajib dipotong tangannya jika ada saksi, yaitu syahidan adlan, 2 saksi yang adil, muslim dan juga merdeka. Saksinya harus laki-laki, muslim, adil, dan juga merdeka, bukan budak. Fa idza saraqal baligh al-aqilu mukhtaran faqad wajaba alaihi al-haddu bi iqrarihi aw bi syahadati adlaini. Dan jika telah mencuri, si pencuri tadi mempunyai sifat dia baligh, berakal, sudah dewasa, sudah baligh, kemudian dia mukhtar, melakukan dengan sukarela, tidak dipaksa, maka telah wajib baginya had atau hukuman pelaku pencurian dengan 2 cara. Yang pertama dengan iqrar, pengakuan dari si pencuri sendiri, atau yang kedua dengan membawa 2 orang saksi. Wa ishtaratu yablughul masruqu nisaban wa an yakuna mahruzan. Dan yang namanya pencurian, harta yang dicuri syaratnya adalah harus sampai nisab.
Berapa nisab harta yang dicuri? Nisabnya adalah rubu'u dinar atau seperempat dinar. Dan syarat yang kedua, barang yang dicuri harus berada di tempat barang itu disimpan, namanya hirz. Nanti akan kita bahas lebih detail. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadus sarik illa fi rubu'i dinar fasa'ida. Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali telah mengambil harta senilai seperempat dinar atau lebih. Naam, seperempat dinar atau lebih. Naam. Ya, itu yang ada di kitab. Nah, sekarang kita perhatikan yang ada di slide. Ya, ini penjelasan lebih mendetail insyaallah. Kita lihat di sini, pencurian secara bahasa adalah akhdhul mal khufyatan, mencuri atau mengambil harta dengan cara khufyah, sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang banyak, tidak di tempat umum. Secara syariat, apa itu pengertian mencuri? Akhdhul mal ghair, mengambil harta orang lain khufyatan, secara sembunyi-sembunyi, dan zalim, ya, dan secara zalim, dan mengambil dari tempat penyimpanan harta tersebut. Berarti yang pertama akhdhu, mengambil. Kalau meminjam bukan mencuri namanya. Al-malul ghair, mengambil harta orang lain. Kalau bukan harta orang lain yang diambil, maka bukan mencuri. Contohnya ada seseorang menggadaikan motor kepada orang lain, kemudian dia mencuri motor dari tempat orang tadi, ya, yang menjadi barang gadai sebagai jaminan, maka dia tidak dikatakan pencuri. Kemudian secara diam-diam, ya, kalau terang-terangan itu namanya bukan mencuri, itu namanya ghasab, atau bisa dikatakan jambret, copet, atau bahkan begal. Secara zalim, mengambil hak orang tanpa izin. Yang kedua, min hirzi mithlihi, dari tempat penyimpanan barang tersebut. Contohnya apa? Kalau perhiasan maka disimpan di brankas. Nah, kalau pencuri tadi mengambil dari brankas, itu namanya mencuri. Kalau mobil, di mana tempat hirznya? Hirz mobil itu garasi. Motor juga hirznya itu garasi. Kalau hewan tunggangan, di mana hirznya? Yaitu di kandang kuda. Sehingga yang namanya mencuri itu, dia kalau mengambil barang dari tempat penyimpanan barang tersebut. Ya, kalau bukan dari situ, misalnya ada orang parkir motor di depan rumah, narok motor di depan rumah, kemudian dia masuk ke rumah sebentar, pas keluar motornya hilang. Itu dalam pengertian ini bukan artinya mencuri. Ya, bukan diartikan mencuri karena dia mencuri bukan di tempat penyimpanan motor tersebut. Baik. Kemudian syarat potong tangan. Ya, rukun mencuri ada 3. Yang pertama pelaku, yaitu as-sariq. Kemudian yang kedua al-masruq, barang curian. Dan yang ketiga adalah al-masruq minhu, korban. Ya, korban yang hartanya dicuri. Nah, hal-hal sifat yang terkait sebagai pencuri dengan pencuri ada 6. Artinya kalau pencuri tadi memenuhi 6 syarat ini, maka telah sah bagi dia untuk dipotong tangannya. Yang pertama, baligh aqil, berakal dan sudah baligh. Ini bisa dijadikan satu, yaitu mukallaf, sudah mukallaf. Sehingga kalau yang mencuri anak kecil atau orang gila, maka tidak dikatakan sebagai pelaku pencurian dan tidak boleh dipotong tangannya. Yang ketiga ikhtiar, yaitu dengan sukarela, tidak dengan paksaan. Artinya dia mencuri karena sukarela, bukan dipaksa. Yang keempat multazim bil ahkam, dia terikat dengan hukum Islam. Siapa itu? Ada 2, muslim dan kafir dhimmi. Ya, apa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia membayar jizyah kepada kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang kafir dhimmi mencuri harta kaum muslimin, maka dia berhak untuk dipotong tangannya. Begitu juga kalau ada orang Islam mencuri harta kafir dhimmi, maka dia juga dijatuhkan hukuman potong tangan. Naam. Yang kelima, aliman bit tahrim. Apa itu aliman bit tahrim? Mengetahui akan keharaman mencuri. Ya, dan saya rasa tidak mungkin ada lagi saat ini orang yang tidak mengetahui bahwasannya mencuri itu haram, ya. Terlebih umat Islam, saya yakin semua sudah pasti tahu bahwasannya mencuri dilarang dalam agama Islam. Bahkan juga dilarang dalam agama lain. Yang keenam, adamul idzni lahu min malikil mal. Tidak ada izin dari pemilik harta untuk mengambil hartanya. Ini jelas, ya. Bagaimana mungkin orang mencuri minta izin duluan kepada orang yang akan dicuri hartanya.
Maka jika 6 ini terpenuhi, jelas telah terpenuhi syarat-syarat pelaku sehingga boleh untuk dilakukan potong tangan. Ini syarat bagi pelaku. Kemudian apa syarat barang curian? Nah, barang curian itu ada 5 syarat yang harus terpenuhi sehingga berhak bagi si pelaku untuk dipotong tangannya. Pertama, barang yang dicuri itu senilai sampai 1 nisab, sampai nisabnya. Berapa nisab mencuri? Yaitu hartanya 1/4 dinar. Kalau kita rupiahkan, seandainya 1 dinar harganya 2 juta, maka 1/4 dinar adalah 500.000 rupiah. Sehingga kalau barang yang dia curi nilainya 500.000 rupiah atau lebih, maka sejatinya dia berhak untuk dipotong tangannya karena pencurian. Tapi kalau di bawah itu, misalnya harganya 450.000, belum sampai nisab, maka pada saat itu dia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Yang kedua, an yakuna syai'al masruq fi hirzi mithlihi. Barang yang dicuri itu harus berada di tempat penyimpanan, tempat simpan barang tersebut. Yang ketiga, an la yakuna lisarik fihi milkun walau kana qalilan. Nah, barang yang dicuri itu tidak ada sedikit pun hak si pencuri di dalamnya. Barang yang dicuri tidak ada sedikit pun hak bagi si pencuri di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Misal begini, ada sebuah masjid mengumpulkan zakat infak sedekah ya dari masyarakat. Sayangnya zakat dan sedekah tadi tidak dibagikan kepada masyarakat miskin di sekitarnya. Nah, ada orang miskin yang merasa berhak, ya, dia kan berhak dapat zakat. Kemudian dia curi uang zakat tadi dari masjid, maka tentu dari uang zakat tadi terdapat hak si miskin ini dan dia mencuri dari masjid tadi uang tersebut. Memang perbuatannya salah dan dia berdosa, tetapi dia mencuri harta yang mana harta tersebut ada hak dia di dalamnya. Maka tidak boleh dilakukan hukum potong tangan. Yang keempat, alla yakuna lahu fihi syubhat. Tidak ada syubhat di sana. Seperti kalau dalam masa Umar ketika musim paceklik, musim sedang kemarau atau musim susah, ya, musim paceklik, maka pada saat itu Umar memperhatikan hukuman potong tangan karena khawatir terjadi syubhat di sana. Karena banyak saat itu orang yang merasa tidak mampu dan terkadang terdorong mereka untuk mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, kaunuhu muhtaraman aw malan. Barang yang dicuri ia harus barang yang bukan najis, bukan barang yang haram dan dia dinilai sebagai harta. Nah, seperti apa contohnya? Kalau ada seseorang mencuri khamr. Khamr kan barang haram. Jadi kalau ada orang mencuri khamr dari orang lain, ya, maka yang mencuri ini tidak dikenakan hukuman potong tangan. Kenapa? Karena barang yang dicuri sifatnya najis dan juga barangnya haram. Atau mencuri anjing. Anjing kan sifatnya najis dan barang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Maka juga itu tidak dikenakan hukuman potong tangan. Atau mencuri alat-alat musik, alatul ma'azif, ya, alat-alat musik. Alat musik itu tidak boleh dimainkan dan dipergunakan, juga tidak boleh disimpan. Ya, karena itu benda yang haram untuk dipakai. Maka kalau ada pencuri, dia mencuri gitar orang lain, seharga gitar tadi harganya 5 juta, maka dia tidak dikenakan hukuman potong tangan, tetapi hanya dikenakan hukuman ta'zir, seperti dipenjara atau dicambuk dan yang lainnya. Yang jelas bukan dihukum potong tangan. Maka jika 5 syarat barangnya ini terpenuhi, maka saat itu dia berhak untuk dipotong kedua tangannya. Kemudian bagaimana proses pemotongan tangan? Jadi di sini dijelaskan ada 5 tahap. Kalau dia mencuri 1 kali, maka dia dipotong tangan kanan. Bagaimana caranya? Dipotong sampai pergelangan tangan ini dan ditarik dulu dengan tali. Kemudian ditarik sekuat-kuatnya sampai seakan-akan mau copot, baru dipotong dengan pedang yang tajam sekali potong. Baik, kemudian ketika sudah berdarah, sudah copot, supaya tidak meninggal orangnya tadi, segera dikasih obat atau mungkin dibenamkan ke minyak panas supaya darahnya berhenti dan orang tadi tidak mati kehabisan darah. Begitu. Kemudian kalau mencuri lagi setelah dipotong sekali, mencuri lagi yang kedua kali, maka yang dipotong adalah kaki kiri. Mencuri yang ketiga kali, maka yang dipotong tangan kiri. Dan ketika mencuri lagi sampai 4 kali, dipotong kaki sebelah kanan sampai atas mata kaki. Begitu semuanya.
Nah, kalau tetap masih mencuri, seandainya masih mencuri lagi setelah 4 kali mencuri, hilang semua tangan dan kakinya, maka saat itu dia ketika mencuri lagi yang kelima kali, maka dia hanya dihukum ta'zir, seperti dipenjara atau dicambuk sesuai keputusan dari pengadilan atau dari pemerintah setempat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menetapkan si pelaku kalau dia mencuri? Ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan pengakuan dari pelaku sendiri. Ini selesai, gampang ya. Kemudian yang kedua dengan persaksian 2 orang laki-laki yang adil muslim. Ada 2 orang yang bersaksi di hadapan hakim kalau si fulan mencuri. Kemudian yang ketiga namanya al-yamin al-mardudah alal mudda'i. Apa itu maksud al-yamin al-mardudah alal mudda'i? Yaitu sumpah yang dikembalikan kepada orang yang menuduh. Jadi dalam sebuah kaidah ada namanya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Nah, lihat di sini ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu wajib bagi yang menuduh. Sedangkan sumpah itu wajib atas orang yang mengingkari tuduhan. Ya. Jadi contohnya gini, ada orang namanya Ahmad dan orang namanya Rudi. Si Ahmad menuduh Rudi kalau Rudi mencuri hartanya. Maka ketika dibawa ke pengadilan dan dihadapkan ke hadapan hakim, si Ahmad harus membawa bukti karena dia orang yang menuduh atau mudda'i. Maka hakim meminta kepada Ahmad, kamu menuduh Rudi pencuri. Mana buktinya? Mana bayinahnya? Bukti tadi bisa berupa barang bukti atau bisa berupa saksi. Ya, mana buktinya kalau si Rudi mencuri? Ketika si Ahmad tidak bisa membawa bukti, maka hakim beralih kepada si Rudi yang dituduh. Rudi itu namanya al-mudda'a alaih atau orang yang dituduhkan padanya. Al-mudda'a alaih, orang yang tertuduh. Maka si hakim berkata pada Rudi, Rudi, apakah engkau mengakui tuduhannya Ahmad kepadamu kalau engkau pencuri? Ketika Rudi menolak, enggak, saya tidak mencuri, saya menolak tuduhan Ahmad. Maka pada saat itu Rudi harus bersumpah, bersaksi atas nama Allah kalau dia tidak mencuri. Nah, hakim meminta Rudi untuk bersumpah kalau dia tidak menerima tuduhan Ahmad. Tetapi ketika hakim meminta Rudi untuk bersumpah, Rudi menolak. Enggak, saya menolak untuk bersumpah. Padahal katanya tadi dia menolak tuduhan. Maka disuruh bersumpah, tapi dia enggak mau. Tetap enggak mau bersumpah, maka sumpah yang harusnya diucapkan oleh Rudi selaku tertuduh, hakim mengembalikan sumpah tadi, ya, mengoper sumpah tadi kepada si Ahmad selaku penuduh. Ahmad, Rudi tidak mau bersumpah. Silahkan sekarang kamu mau nggak bersumpah kalau si Rudi itu mencuri? Maka jika Ahmad di sini bersumpah, demi Allah kalau bahwasannya si Rudi itu mencuri uang saya, maka pada saat itu Rudi berhak untuk dipotong tangannya. Naam, itu maksudnya al-yamin al-mardudah alal mudda'i. Itu kalau Rudi menolak sumpah, maka sumpahnya diberikan ke Ahmad. Kalau Ahmad bersumpah, maka Rudi berhak untuk dijatuhkan hukuman had as-sariqah. Tetapi kalau Rudi mau bersumpah, selaku dia menolak tuduhan Ahmad dan dia disuruh bersumpah, mau bersumpah, maka pada saat itu tidak ada jatuh hukuman kepada Rudi. Kenapa? Si Ahmad tidak punya bukti dan si Rudi mau bersumpah kalau dia tidak melakukan kejahatan pencurian, sehingga Rudi tidak berhak untuk dipotong kedua tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksud arti al-yamin al-mardudah alal mudda'i. Apa saja hal-hal yang bisa menggugurkan pencurian? Yang pertama, ruju'us sariq an iqrarihi bis-sariqah. Si pencuri itu menarik pengakuannya. Awalnya dia ngaku mencuri, setelah itu dia tarik pengakuan kalau dia tidak mencuri. Ya, dia katakan, enggak, tadi saya berbohong. Pengakuan saya tadi pengakuan dusta. Saya tidak mencuri. Maka pada saat itu hakim tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman had pada dia. Ya. Nah, kewajiban dia apa? Mengembalikan barang
kalau memang ada barang tersebut di dalam tasnya. Ya, misalnya dia bawa tas isinya barang orang lain, ketahuan ini mencuri ya. Terus dia bilang saya nggak mencuri, ya ini barangnya kebawa misalnya, terbawa oleh saya. Ketika dia menarik pengakuannya kalau dia mencuri, maka kewajibannya hanya satu, mengembalikan barang tadi kepada orang yang punya barang tersebut. Yang kedua, raddus sarik al-masruq ila malikihi qabla raf'il amr ila al-qada', yaitu barang curian dikembalikan oleh si pencuri kepada korban sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Nah, artinya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya sudah, ketika sudah ketahuan, sebelum dibawa ke pengadilan, barang yang dicuri tadi dikembalikan kepada pemiliknya, maka urusan selesai. Yang ketiga, malakas sariqul malal masruqa qabla raf'il amr ila al-qada'. Si pencuri memiliki barang yang dia curi sebelum perkara itu sampai ke pengadilan. Artinya, jika dia mencuri kitab, kemudian ketahuan sama pemiliknya, kemudian si pencuri bilang, ya kalau begitu gimana kalau bukunya saya beli saja. Ya, akhirnya bukunya dibeli sama si pencuri. Buku yang dia curi tadi ketahuan sama yang punya, terus dia minta izin untuk membeli buku tersebut, dan ketika pemiliknya membolehkan, maka urusan selesai. Yang keempat, al-afu min ashabil mal al-masruq qabla raf'il amr ila al-qada'. Dimaafkan sebelum sampai ke pengadilan, urusannya sampai ke pengadilan, si korban memaafkan si pencuri, maka saat ini urusannya selesai. Kalau sudah dibawa ke pengadilan dan telah dijatuhi hukuman, maka saat itu tidak ada lagi kata maaf, dan kata maaf pun tidak menggugurkan kewajiban had as-sariqah atas si pelaku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke pembahasan qutta'ut thariq. Ya, qutta'ut thariq. Nah, apa itu arti qutta'ut thariq? Kita baca yang ada di slide ya. Kita tidak baca yang di buku, kita baca yang ada di slide karena insyaallah lebih ringkas. Secara bahasa, qutta'ut thariq atau begal itu artinya adalah al-mani' minal murur, yaitu menghalangi orang yang lewat, ya, menghalangi orang yang lewat. Sedangkan secara syariat adalah al-buruz li akhdhi malin au qatlin au takhwifin, menampakkan diri ya untuk menghalangi orang di jalan dengan tujuan mengambil hartanya, kemudian membunuhnya, atau takhwif, menakut-nakutinya. I'timadan 'alal quwwah, dengan bersandar kepada kekuatan. Artinya orang yang membegal tadi dia mempunyai keberanian dan kekuatan untuk menghabisi korbannya, untuk melawan korban. Tidak kabur. Ya, kalau kabur, habis ngambil terus kabur, itu namanya jambret atau copet. Sedangkan begal dia biasanya menghadang korban dan dia berani untuk membuat korbannya terluka dan merampas harta korbannya dengan kejam, bahkan kalau perlu sampai dibunuh, waliyadzubillah. Nah, ini namanya begal. Tapi kalau cuma ngambil terus kabur, itu bukan begal namanya. Baik, ma'al bu'di 'anil ghauth. Syarat yang kedua yaitu tempat terjadinya itu jauh dari pemukiman, jauh dari jarak untuk minta tolong, sehingga ketika korban yang minta tolong tidak didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar. Artinya tempat begal tadi di tempat sepi, jauh dari pemukiman. Lil bu'di 'anil imran, jauh dari rumah-rumah penduduk, atau karena penduduknya itu lemah, tidak bisa membantu orang korban tadi. Ya, jadi dari pengertian ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwasanya begal itu ada 4 macam. Yang pertama membunuh saja, yang kedua membunuh plus mengambil harta korbannya, dan yang ketiga hanya mengambil harta korban, yang keempat hanya menakut-nakuti saja. Dengan 2 syarat, yaitu dia mempunyai quwwah, i'timad 'alal quwwah, tidak kabur ketika membegal, dan syarat korbannya harus jauh dari tempat jarak meminta tolong. Apa hukum begal? Lihat di buku juga ada hukum begal. Wal hirabah min a'dhamil jaraim. Begal itu termasuk dosa jarimah, dosa kejahatan yang paling besar. Lidza kanat 'uqubatuha min aqsa al-'uqubat. Oleh karena itu hukuman pelaku begal itu hukuman yang amat berat.
Bisa kamu lihat di buku kamu surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah dan seterusnya itu. Itu adalah hukuman had bagi pelaku begal. Di slide kita lihat apa hukumannya? Hukumannya haram. Hukum begal haram, bahkan termasuk kerusakan di muka bumi. Sehingga level haramnya, level tingkat dosanya lebih tinggi daripada kasus pencurian. Mencuri itu mencuri harta khufyatan, diam-diam, dan mencuri dari tempat penyimpanan barang. Dia tidak menghalangi orang di jalan, dia hanya masuk ke rumah orang dan mengambil harta tadi di tempat penyimpanan barang secara diam-diam. Sedangkan begal ini sudahlah menghalangi orang di jalan, kemudian dia menakut-nakuti dan dia mengambil harta bahkan membunuh korban tersebut. Wajar saja hukumannya, dosanya lebih tinggi daripada kasus pencurian. Naam. Ya, dia melakukan al-buruz. Al-buruz itu secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan. Sedangkan mencuri tadi apa? Al-khufyah, secara sembunyi-sembunyi. Nah, syarat pelaku begal, sebagaimana tadi pencuri syaratnya ada, dan ini juga ada syarat bagi pelaku begal atau al-muharib namanya. Begal tadi harus memiliki 5 syarat sehingga sah bagi dia untuk dihukumi hukuman had begal atau had qutta'ut thariq. Yang pertama, dia harus multazim bil ahkam, sebagaimana tadi dia muslim dan zimmi. Yang kedua, dia mukallaf, baligh dan berakal, bukan anak kecil atau orang gila atau orang yang hilang akalnya. Dan yang ketiga, dia melakukannya dengan sukarela, tidak dipaksa, mukhtar. Dan yang keempat, dia mempunyai kekuatan untuk menghalangi korban dan mengambil bahkan membunuh harta korban. Tidak main ambil terus kabur, tidak. Dan yang kelima, dia menakut-nakuti orang di jalan. Ya, karena orang yang menghadap orang itu kan menimbulkan rasa takut bagi orang yang lewat. Nah, jika 5 syarat ini terpenuhi, maka dia pantas untuk dihukumi had qutta'ut thariq. Selanjutnya, ya, bima yathbutul hirabah. Bagaimana cara menetapkan hukuman hirabah, hukuman qutta'ut thariq kepada si pelaku? Ada dengan 2 cara. Ya, hanya 2. Kalau di mencuri tadi ada 3, kalau di hirabah itu ada dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara pengakuan. Ya, ini gampang ya. Ketika pelaku mengaku kalau dia melakukan begal, maka saat itu urusan selesai dan si pelaku berhak untuk mendapatkan hukuman. Yang kedua dengan saksi 3 orang atau lebih. Kalau di mencuri tadi saksinya hanya 2 minimal, sedangkan dalam kasus begal minimal saksinya harus 3. Ya, laki-laki muslim adil dan merdeka, bukan budak. Taib. Nah, macam-macam hukuman bagi pelaku begal. Tadi kan saya jelaskan di awal ada 4 macam orang begal. Membunuh saja, membunuh plus mengambil harta saja, dan menakut-nakuti saja. Nah, di sini masing-masing jenis tadi mempunyai hukum atau konsekuensi yang berbeda pula. Yang pertama, kalau dia membunuh dan tidak mengambil harta. Ya, dia membunuh qatalu walam ya'khudul mal. Hanya membunuh saja, tapi tidak mengambil harta korban, maka hukumannya adalah juga dibunuh, dipenggal. Yang kedua, kalau dia mengambil harta saja dan hartanya tadi sampai nisab seperti mencuri 1/4 dinar, maka bagi dia dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Artinya kalau dia melakukan begal, maka yang dipotong pertama adalah tangan kanan dan kaki kirinya sekaligus secara menyilang. Berbeda dengan mencuri. Kalau dia mencuri sekali, yang dipotong hanya tangan kanan saja, kakinya enggak. Tapi kalau dalam begal, tangan kanan dan kaki kiri langsung dipotong sekaligus, menyilang. Ya, menyilang. Berarti kalau dia membegal lagi 2 kali, maka yang dipotong tangan kiri dan kaki kanan di tempat yang sama sebagaimana kasus pencurian. Yang ketiga, kalau dia membunuh sekaligus mengambil harta korban, dan ini adalah hukuman yang paling berat, maka dia harus dibunuh dan juga dia disalib setelah dimandikan dan dikafani dan juga disolatkan. Ya, disalib selama 3 hari maksimal. Berarti boleh kurang dari 3 hari. Tujuannya untuk semakin menghinakan dia,
karena perbuatannya yang luar biasa sadis. Yang keempat, in akhafus sabil, kalau dia hanya menakut-nakuti saja, menakut-nakuti orang di jalan, tidak membunuh dan tidak mengambil harta si korban, maka perbuatan ini hanya dikenakan ta'zir. Ya, dengan 3 cara, bisa dipenjara, bisa dicambuk, atau bisa diasingkan ke negeri lain. Ya, bisa diasingkan ke negeri lain. Maka dari 4 ini, yang paling berat tentu adalah yang melakukan pembunuhan sekaligus mengambil harta korban. Hukumannya pun sangat berat, dia harus dibunuh dan kemudian disalib, baru saat itu dikuburkan. Nah, di sini ada pembahasan ya yang berkaitan dengan masalah hukuman had. Hukuman had itu sejatinya dia adalah hak Allah. Hak Allah itu bisa gugur dengan taubat. Tetapi kalau hukuman yang berkaitan dengan hak manusia kayak qisas, itu kaitannya dengan hak manusia dan tidak bisa selesai hanya dengan bertaubat. Ya. Nah, di sini ada para ulama fikih menjelaskan ada 3 had yang mana bisa gagal, bisa gugur gara-gara taubat. Yang pertama adalah quta'ut thariq. Kalau pelaku begal melakukan begal sampai membunuh korbannya, maka wajib bagi dia hukuman bunuh. Ya, kalau dia memang membunuh saja misalnya, atau dia membunuh plus mengambil harta korban, wajib bagi dia dibunuh dan disalib. Tetapi selama masa buron, dia habis itu bertobat. Sebelum ditangkap sama pihak berwenang, dia sempat bertobat nasuha dan dia ngakui itu di hadapan hakim, dia sudah bertaubat, maka saat itu bagi hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had quta'ut thariq kepada si pelaku. Kenapa? Gugur. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 34, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga orang yang melakukan begal, dia membunuh bahkan mengambil harta korban, jatuh bagi dia hukuman haddul hirabah yang 4 tadi. Ya, dibunuh dan disalib. Ya, kemudian ada yang ditakzir, ada yang dibunuh saja atau dipotong secara menyilang. Gugur bagi dia semua hukuman itu, karena itu hak Allah. Tetapi jika si korban, keluarga korban meminta kisos kepada hakim, maka berhak hakim untuk memutuskan kisos. Kenapa? Karena kisos itu haknya makhluk. Ya, karena kisos haknya makhluk. Ya, jadi quta'ut thariq adalah satu-satunya had yang itu gugur gara-gara taubat. Satu-satunya hak Allah yang bisa gugur gara-gara taubat. Ya. Baik. Sedangkan yang lain ada nanti nomor 2 dan nomor 3. Berarti selain yang 3 ini tidak gugur meskipun dengan bertaubat. Ya. Jadi awalnya dia statusnya adalah begal, harib. Kemudian ketika dia bertobat tapi dia begalnya membunuh, maka statusnya dari harib berubah menjadi qatil, pembunuh, bukan pembegal. Maka kalau sudah berubah menjadi statusnya dari qatil, maka hukumannya adalah diserahkan kepada keluarga korban yang dia bunuh. Kalau keluarga korban ingin minta kisos, maka si pelaku tetap dikisos. Ujung-ujungnya mati juga, tapi nama hadnya berbeda. Yang ini haddul quta'ut thariqnya hilang, al-qatlnya hilang, maka diganti dengan kisos. Tapi kalau keluarga korban memaafkan dan hanya minta denda, maka dia tidak dibunuh, tidak dikisos, dan hanya wajib membayar denda atau diat. Kemudian yang kedua, ya, orang kafir ketika sudah masuk Islam. Orang kafir ketika selama masa kafir dia melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau membunuh, maka ketika sudah masuk Islam, ya, ketika sudah masuk Islam, maka saat itu hukuman had bagi dia hilang. Ya, hukuman had bagi dia hilang. Ya.
Kenapa? Karena Islam itu adalah al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah. Yang ketiga, tarikus shalah. Ya, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dia diminta taubat sama pemerintah, sama pihak berwenang, diminta taubat sama hakim. Ya, suruh tobat, diberi waktu tobat 3 hari misalnya. Kalau dia mau bertobat dan mau kembali sholat, alhamdulillah gugur hukuman had bagi dia. Tapi kalau dia tidak mau tobat, tetap meninggalkan sholatnya dengan sengaja dan dia tahu itu wajib, sholat itu wajib, maka pada saat itu dia boleh untuk dihukum haddu kufran. Haddu kutila haddan. Ya, kutila haddan. Artinya dibunuh karena sebab had, bukan dibunuh karena sebab kekufuran. Kalau kufur itu dia mengatakan sholat itu tidak wajib yang 5 waktu, maka saat itu dia boleh dikatakan murtad dan boleh untuk dibunuh kutila kufran. Bedanya kutila haddan, dia meninggal statusnya masih muslim. Sedangkan kutila kufran itu statusnya sudah bukan muslim lagi, tentu saja tata cara jenazahnya berbeda. Maka kalau ada orang yang meninggalkan sholat kemudian diminta bertaubat, maka gugur bagi dia haddu qatl. Karena pelaku meninggalkan sholat karena sengaja itu terancam hukuman qatl. Ya, terancam hukuman qatl. Ini menunjukkan betapa beratnya, betapa agungnya syariat sholat dalam Islam dan tidak semudah itu kita meninggalkan. Bahkan kalau ada orang sudah sengaja nggak sholat, meninggalkan sholat selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, maka ketika dia bertobat, dia sholat, maka pada saat itu para ulama 4 madhab mengatakan dia harus mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan secara sengaja. Dia qadha. Kalau dia sholat sudah nggak sholat selama sebulan misalnya, maka ada sekitar 150 waktu, 150 sholat yang dia tinggalkan. Maka saat dia taubat dan kembali untuk sholat, dia harus segera menyelesaikan hutang sholatnya itu sesegera mungkin. Ya, berarti kalau dia masuk sholat subuh, dia subuhnya 5 kali, subuh beneran adaan, dan yang 4 qadha. Begitu seterusnya supaya hutangnya bisa segera terselesaikan. Dan misalnya dia sebelum hutangnya lunas, mengqadhanya selesai, dia meninggal dunia, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena dia sudah ada niat untuk bertaubat dan melunasi hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga dapat dipahami. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan Kitabul Jinayat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan babul hudud. Ya, bab hudud terakhir sampai had quta'ut tariq dan kita telah selesaikan bersama. Walhamdulillah. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas kitab Al-Jinayat dan juga Qisas. Wallahu ta'ala wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.